Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana ini informasi yang sangat penting sekaligus kabar baik bagi rekan-rekan guru honorer yang nilainya rendah atau bahkan berada di peringkat terakhir ya. Itu tetap berpotensi lulus dengan beberapa persyaratan utama teman-teman ya. Yang mana di sini cek nama dan ranking terakhir otomatis lulus. Kuota 34 dan pelamar 31. Oke, di P3K Guru 2023. Jadi logikanya seperti ini ya. Formasi lebih banyak teman-teman. Formasinya ada 34. Pelamar yang ijazahnya linier cuma 31. Ini untuk P2 ya, P3 misalkan ya, otomatis ya lulus semua teman-teman. Kenapa? Karena formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamarnya. Yang penting linier dan sudah mengikuti tes CAT misalkan ya, itu tadi bakal lulus semua teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalkan formasi linier lebih banyak daripada pelamar linier, maka otomatis perankingan itu terpatahkan. Saya ulangi, perankingan itu terpatahkan. Otomatis akan dilakukan yang namanya pengurutan teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Ranking terakhir di sini otomatis dia lulus. Kenapa lulus? Karena kuotanya ada 34 dan pelamarnya ada 31. Linier ya, istilahnya linier. Di seleksi P3K Guru 2023 teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini dia salah satu postingan di grup WhatsApp. Dia katakan seperti ini. Ini dibilang definisi dan biar nilai paling rendah dan urutan paling akhir itu tidak jadi masalah. Yang jelas masuk kuota 34, terima, serta pelamarnya 31, otomatis lolos. Nah, ini yang merupakan ada juga unsur keberuntungan sih sebenarnya ya, dari kuota 34 kemudian pelamar 31. Jadi kalau kita ranking 31 di bagian sini teman-teman ya, ini ranking 31 otomatis juga lulus. Dan perankingan itu terpatahkan. Kenapa lulus? Karena kuotanya yang linier itu ada 34, sehingga otomatis diangkat semua teman-teman ya. Diangkat semua menjadi ASN P3K Guru. Di sini untuk perankingan P3K seni budaya teman-teman ya, kalau tidak salah. Di sini ada informasi yang kami dapatkan ya, ini valid sih teman-teman ya. Perankingan P3K seni budaya 2023 ya. Jadi di sini nilai tertinggi ya, ini dia nilai setinggi, tinggi ya, 583. Dia berada di peringkat pertama teman-teman. Kemudian ada yang kedua nilainya 574, dia berada di peringkat kedua. Kemudian 571, dia berada di peringkat ketiga. 569 peringkat 4, 568 di peringkat kelima ya teman-teman ya. 565 dia berada di peringkat keenam. Nah, anggaplah misalkan ya, kalau kita lihat informasi ini, total pelamarnya kan 31. Kemudian ya formasinya ada 34. Otomatis kalau pelamarnya cuma 31 kemudian formasinya lebih banyak itu 34, otomatis yang 31 ini P2 P3 itu bakal diangkat menjadi ASN. Tapi kalau P4 itu tetap harus melewati nilai ambang batas ya. Untuk P4 itu tetap harus melewati nilai ambang batas. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya, terkait dengan informasi yang kami sampaikan. Jadi di sini ada istilahnya keseimbangan antara formasi ya dengan pelamar, atau pelamarnya lebih sedikit ya dibandingkan formasi. Nah, jadi otomatis yang di sini yang peringkat keberapa ya? Ini di sini ada yang peringkat terakhir, di sini peringkat 31 itu otomatis juga lulus. Kenapa lulus? Karena kuotanya cuma 34. Nah, ini adalah salah satu posisi perankingan P3K Guru yang mana di sini sistem
Perangkingannya itu terpatahkan, jadi tidak usah di ranking lagi, jadi tinggal diurutkan alias semua pelamarnya itu diangkat menjadi ASN. Kalau dia P2, P1, P2 ataupun P3. Kalau P4 itu tidak berlaku teman-teman ya, karena kalau P3 itu sorry ya, P4 itu harus melewati nilai ambang batas. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Oke. Nah, sebagaimana kalau kita perhatikan di sini ya, ilustrasi seleksi di tahun 2023. Ini setelah mengikuti tes CAT BKN teman-teman ya, setelah mengikuti tes CAT BKN, ini guru honorer negeri ya, nilainya 450, kemudian THK 2430, honorer negeri lagi 440, non ASN 470, lulusan PPG nilai sempurna 500. Tapi yang peringkat pertama ternyata ya nilainya lebih rendah. Kenapa? Karena dia menang urutan prioritas, dia menang urutan kategori ya. Otomatis dia diprioritaskan pertama kali, namun tidak menutup kemungkinan ternyata peringkat 2 lah yang mulus mengisi penempatan. Kenapa? Karena kebetulan di sekolah induknya itu, yaitu di sekolah A itu ternyata ada formasi teman-teman ya, di sekolah A nya itu ada formasi, sehingga secara otomatis karena di sekolah A itu ada formasi, maka pemenang kedua ini tidak bisa digeser oleh guru manapun ya, sekalipun itu THK 2 yang peringkat pertama. Jadi kita bisa simpulkan P2 dan P3 yang di sekolah induknya itu ada formasi, ada kebutuhan formasi, itu berpotensi mengisi formasi di sekolah induknya sepanjang dia memenuhi persyaratan, dalam artian lulus perengkingan teman-teman ya, menjadi ASN P3K guru. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini untuk tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar teman-teman ya, mulai dari guru lulus PG 2021, kemudian THK 2, kemudian honorer negeri 3 tahun terakhir lulusan PPG dan non ASN. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian teman-teman kalau kita perhatikan di sini, ini adalah salah satu contoh sertifikat seleksi kompetensi ya, yang mana dia mendapatkan nilai cukup tinggi ya, 563. Tapi nilai tinggi 563 ini bukan jaminan lulus teman-teman ya. Kenapa? Karena itu kita lihat dulu keseimbangan antara pelamar dan formasi yang ada. Nah, di sini ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan Pak pelamar PPKN ada 10 orang dan saya ternyata masuk 8 besar dengan nilai 488, sementara yang 7 orang dapat nilai 500 ke atas, dan di sekolah saya ternyata ada formasi untuk jurusan saya. Apakah saya auto lulus? Nah, kalau misalkan teman-teman memenuhi persyaratan, maka teman-teman akan lulus teman-teman ya, lulus. Dan otomatis nantinya ketika lulus, maka teman-teman akan mengisi formasi di sekolah induk Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu itu tidak lulus, sekalipun Bapak Ibu itu tidak lulus, itu teman-teman tidak bisa digeser oleh guru lain dari sekolah lain. Karena kenapa? Esensi dari P3K Guru 2023 itu tidak ada istilah geser menggeser teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.